Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Fiska Isyamaldini dengan NIM 6670210103. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjabarkan hasil review atas jurnal-jurnal, yaitu dengan tema peran perempuan dan keterwakilannya dalam politik. Seperti yang kita ketahui, bahkan sampai saat ini, di mana Indonesia sudah mengalami perkembangan digital yang segitu pesatnya, peran perempuan masih kurang bisa terjamah oleh program-program pemerintah. Bahkan masih banyak sekali masyarakat-masyarakat yang belum peka terhadap isu-isu yang berkaitan dengan perempuan. Dampaknya pada saat ini belum banyak sekali kebijakan-kebijakan atau sebuah program yang akan merepresentasikan atau memperjuangkan hak-hak sebagai perempuan. Perempuan dalam politik menjadi sebuah figur yang sangat penting, karena ketika seorang perempuan terjun dalam dunia politik, bukan hanya berpartisipasi untuk dirinya sendiri, tetapi untuk mewakili keterwakilan perempuan lainnya. Karena seperti yang kita ketahui bahwa dalam dunia politik dan pemerintahan masih didominasi oleh pihak laki-laki, dan masih sedikit sekali keterwakilan perempuan dalam dunia politik. Padahal jika peran perempuan dalam dunia politik itu bisa dikembangkan secara baik dan banyak perempuan yang berpartisipasi dalam politik bisa mewakilkan suara perempuan, seperti contohnya mereka dapat mengkoordinasikan apa saja, atau mereka dapat merumuskan program-program atau kebijakan-kebijakan, atau mereka dapat menolak program yang merugikan perempuan sebagai mereka merepresentasikan suara perempuan. Meskipun begitu, dewasa ini atau saat ini tuh banyak sekali suara-suara perempuan dalam politik yang cenderung masih dicemooh. Contohnya saja ketika dalam perdebatan masih banyak sekali suara-suara perempuan yang dianggap kurang relevan atau dianggap belum tahu apa-apa karena atas gengsi keterwakilan dari perempuan tersebut gitu. Jadi masih banyak sekali yang belum sepakat atas perempuan sebagai figur seorang pemimpin dalam perpolitikan. Meskipun banyak sekali perempuan-perempuan yang sudah berhasil memimpin dalam politik, tetapi jika dibandingkan dengan persentase keseluruhan gitu yang ada misalnya di Banten ataupun di daerah lainnya gitu, kepemimpinan perempuan atau keterwakilan perempuan dalam politik itu masih cenderung kurang. Seperti yang kita ketahui bahwa kalau di Banten sendiri itu, dengan adanya keterwakilan perempuan itu bisa dapat mereformasi sistem organisasi gitu. Jadi seperti ketika sistem organisasi diwakili dengan keterwakilan perempuan, maka otomatis akan berubah gitu. Jadi perempuan akan mewakili perempuan lainnya, dan tidak semata-mata hanya mewakili keterwakilan dari figur laki-laki gitu. Dan juga aktualisasi representatif dari perempuan itu bukan hanya sebagai syarat, bukan hanya sebagai hal untuk mempercantik dunia politik gitu. Jadi betul-betul untuk mewakili suara perempuan. Jadi hal itu yang seharusnya saat ini disadari oleh masyarakat ramai, karena dengan perempuan yang mewakili suara perempuan lainnya, maka itu akan menjadi sangat relevan. Ketiga, bahwa memang perempuan itu sanggup berpolitisi gitu. Jadi ketika perempuan duduk di bangku pemerintahan, itu tidak sepantasnya direndahkan, apalagi dianggap kurang setara dengan laki-laki, karena dalam hal ini perempuan pun memiliki hak untuk menyuarakan pendapat-pendapatnya sebagai perempuan, dan
merepresentasikan perempuan-perempuan lainnya yang juga memiliki hak istimewa sebagai perempuan, seperti kayak melahirkan dan hamil dan atau menstruasi dan sebagainya. Serta dengan adanya perempuan itu juga ikut serta memberikan warna baru dalam politik. Tidak hanya hal-hal yang berkaitan dengan maskulinitas sebagai seorang laki-laki saja dalam politik gitu. Jadi perempuan pun mampu memimpin dalam kebijakan-kebijakan yang ada di Indonesia untuk mewakili keterwakilan dari perempuan. Saya juga baca dari rujukan jurnal luar negeri, yaitu tentang bagaimana sih media itu membangun sosok branding seorang perempuan, politisi perempuan, sehingga mampu memenangkan kontestasi pemilihan. Nah, itu terjadi di, kalau tidak salah tuh Austria atau negara lain, nanti jika salah saya akan cantumkan di description. Nah, jadi dengan adanya media yang membranding perempuan tersebut, maka perempuan tersebut mampu untuk memimpin atau menang dalam kontestasi politik, dan juga mampu membuktikan bahwa bukan hanya seorang laki-laki dengan maskulinitasnya saja yang dapat berperan dalam politik, tapi perempuan juga dapat memimpin laki-laki juga dalam dunia perpolitikan. Isu keterwakilan ini bukan hanya saja dengan perempuan, jadi masih banyak sekali sebenarnya isu keterwakilan, tetapi yang menjadi penting bahwa memang sampai saat ini mengapa sih perempuan itu masih kurang keterwakilannya dalam politik, padahal sudah banyak sekali politisi perempuan yang mungkin hadir pada saat ini gitu. Mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.